Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujahidin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di subuh ini dalam keadaan sehat wal afiat dapat hadir di Masjid Jami Harapan Jaya yang kita cintai ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh, dan alhamdulillah kita masih sama-sama dapat melapangkan dan meluangkan waktu kita untuk bersilaturahim, beriktikaf dan bertaklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita tunaikan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga beserta jamaah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang salih dan salihah, yang berkenan mendoakan kita di saat kita masih hidup, apalagi nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita dan dikaruniakan kita rezeki yang halal dan barokah. Bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita dari Masjid Jami Harapan Jaya yang kita cintai ini, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat wal afiat. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan jamaah kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Suatu saat kita ini semuanya juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Apabila ajal itu datang menjemput kita, mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk menjemput yang namanya husnul khotimah itu, jadilah orang yang senantiasa husnuzon, berprasangka baik, berbuat baik. Insya Allah orang-orang yang berprasangka baik, berpikiran baik, berbuat baik, insya Allah akan meninggalkan dunia ini juga dalam keadaan husnul khotimah. Jadi buang dari pikiran kita, buang dari prasangka kita perbuatan-perbuatan yang negatif. Insya Allah itu yang akan mengantarkan kita menyelesaikan hidup di dunia ini dengan penyelesaian yang baik. Tapi kalau diisi dengan yang namanya suudzon, negative thinking,
berpikir buruk, berprasangka buruk, besar kemungkinan akan dia tinggalkan dunia ini juga dalam keadaan suhul khotimah. Na'udzubillah min jalik. Na'udzubillah min jalik. Kalau udah pikiran-pikiran kotor, hati kotor, perbuatan kotor, nanti ninggalin dunia ini juga diakhiri dengan kotor. Dan ini sangat mengerikan, sangat berbahaya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Buruj, gugusan bintang-bintang, termaktub dalam Al-Quran pada susunan mushaf Al-Quran surah yang ke-85, 22 ayat, turun di Mekah, termasuk ayat-ayat Makkiyah, berbicara tentang masalah keimanan. Orang-orang beriman itu dapat ujian yang luar biasa. Allah bersumpah demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang paritnya itu dibuat api yang menyala, dibuat kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Bagi mereka, orang-orang kafir itu adalah menyiksa agar orang-orang beriman itu berpaling dari keimanannya, agar mereka murtad kembali mengikuti kemauan dari Raja Najran waktu itu. Tapi bagi orang-orang beriman itu adalah ujian yang sangat memang berat. Tetapi yang namanya orang lolos dari ujian pasti akan naik kelasnya, naik derajatnya. Awalnya yang namanya kalimat yang disebutkan pada ayat 10-nya itu, innal ladina fatanul mu'minina. Fatanu itu sering juga disebut menjadi fitnah, ujian. Fatanu itu orang yang membakar batu hitam, apakah ini emas atau enggak, dibakar dengan kepanasan tingkat tinggi sampai rontok kotoran-kotorannya, barulah kelihatan dia emas apa bukan. Jadi orang-orang beriman itu juga dilakukan kepada mereka, innalladzina fatanu, mereka itu dibakar. Apakah dia benar-benar imannya itu 24 karat atau imannya masih bercampur kemusyrikan? Loloslah mereka, luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, fatanu, mendatangkan bencana dengan membunuh, dengan membakar, menyiksa orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, dan mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam, dan mereka mendapat azab neraka yang membakar. Mereka bakar orang beriman di dunia, kelak mereka juga akan dibakar di jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang 11, karena pada pertemuan sebelumnya kita sampai ayat 10. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati,
dan mereka melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan. Amal itu aktivitas, kegiatan-kegiatan yang salih, yang baik. Hatinya baik, pikirannya baik, aktivitasnya, kegiatannya baik. Ditopang, dilakukan itu dengan dasar iman karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah. Maka kata Allah, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menggambarkan yang namanya sungai-sungai itu menggambarkan keindahan dan kebersihan. Karena bagaimanapun bagusnya rumah mahal, lantainya marmer yang mahal, tapi kalau air di rumahnya mampet, ya, kalau airnya mampet, udah, atau airnya nggak ngalir, kayak PAM yang sering kita alami, ya kan? Tahu nih warga Bekasi, air aja kita masih sampai sekarang masih sering mampet, giliran ngucur kadang-kadang hitam. Tuh. Surga itu digambarkan tajri min tahtihal anhar. Ini ada yang harus kita lihat. Di sini kalau ayat 10, innal ladzina amanu wa amilus lahum. Di ayat yang 10, innal ladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang melakukan penyiksaan terhadap orang-orang mukmin itu summalam yatubu palahum. Di sini ada fanya. Ketika Allah mau menyiksa orang-orang yang jahat tadi, itu palahum ajabu jahannam. Tapi ketika Allah memberi balasan kepada orang-orang beriman, enggak pakai fa, lahum jannatun tajri. Apa maknanya itu? Ini makna kasih sayang Allah. Kamu siksa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan gara-gara mereka itu iman, gara-gara mereka itu mempertahankan akidahnya, maka kamu akan diajab di jahanam. Artinya di sini falahum itu kau akan diajab sesuai perbuatanmu. Ada causality di situ. Tetapi giliran Allah menceritakan orang-orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum, enggak pakai fa. Artinya balasan surga yang didapatkan oleh orang-orang beriman bukan karena imannya, bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah. Karena kalau cuma mengandalkan iman dan amal soleh kita nggak cukup untuk ke surga, nggak cukup, Pak. Kalau kau berbuat jahat, kau akan dibalas, maka kejahatanmu akan dibalas. Palahum, maka akan dibalas kejahatanmu itu sesuai setara. Tapi kalau kau beriman dan beramal soleh, enggak pakai dibalas sesuai itu. Lahum, bagimu, artinya Allah ngasih, dikasih saja sama Allah. Karena kalau cuma mengandalkan iman amal soleh kita, betul dia beriman beramal soleh. Berapa lama Bapak beriman beramal soleh sehingga kau pantas diberikan surga? Saya beriman dan beramal soleh seumur hidup ya Allah. Berapa umurnya? 90 tahun. Ya udah di surga 90 tahun. Setelah itu keluar. Setelah itu keluar 90 tahun aja di surga. Kan beriman beramal soleh ini cuma 90 tahun. Tuh. Tapi karena Allah mau memberi dengan rahmat, dengan kasih sayangnya, kita akan selamanya di situ kalau kita beriman beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Maka Allah menyatakan di ujung ayat ini, zalikal fauzul kabir. Zalika, yang seperti itu, yang beriman beramal soleh itu mendapatkan ganjaran dari Allah karena kasih sayang, karena rahmatnya Allah. Itulah fauzul kabir, kemenangan yang besar.
Al-fauz ini paling sering kita bilang biasanya habis Ramadan. Minal aidin wal faidin. Fauz itu artinya dapat ampunan dan dapat surga. Iya. Dapat ampunan dari Allah dan dapat surga. Karena kalau dapat ampunan nggak dapat surga, rugi juga. Dan nggak mungkin dapat surga kalau nggak dapat ampunan. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, maka kita beriman beramal soleh ini hanya mencari ridho Allah, bukan mencari surganya Allah. Kalau nanti mencari surganya Allah, ya nanti amal soleh kita ditukar dengan surga dikit, 90 tahun. Oh, tapi kan orang kalau berbuat baik itu dibalas 10 kali lipat. Ya udah, 90 tahun kali 10, 900 tahun di surga. 900 tahun kan nanti di akhirat nggak tahu berapa ribu tahun. Setelah itu keluar dari surga, terus kita kemana? Mana kontrakan kagak ada di sana? Mau kemana kita? Jadi hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ibadah bukan karena takut dengan neraka, bukan karena ingin surganya Allah. Itu terserah Allah. Karena tanpa ada surga dan neraka, Allah itu tetap Tuhan kita. Tidak ada surga, tidak ada neraka, Allah tetap Tuhanku dan aku tetap ibadah kepadanya. Aku akan ibadah tetap taat kepada Allah baik dalam keadaan aku sehat maupun dalam keadaan aku sakit. Aku akan tetap taat dan ibadah kepada Allah. Allah tetap Tuhanku dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di dunia ini Tuhanku Allah, di alam barzakh Tuhanku Allah. Di dunia ini Tuhanku Allah, di akhirat juga Tuhanku Allah, dan Tuhanku itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka nggak ada takutnya orang-orang beriman itu. Orang beriman itu nggak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Kayaknya ini yang agak berat sama kita. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di atas tadi Pak, di ayat yang 10 itu innalladzina fatanul al-mu'minina wal mu'minati, dipanggilnya mukmin, bukan alladzina aman, bukan orang-orang beriman, tetapi al-mu'minina, orang-orang yang udah benar imannya. Karena kalau baru dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, coba kita lihat Pak, di satu ayat yang kita udah sering dengar ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Lah, kan udah beriman kok pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, kan udah beriman. Karena orang-orang yang dipanggil beriman seperti itu masih dalam proses ujian, masih proses. Ya ayyuhalladzina amanu ijanu dialis sholati mi yaumil jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, suruh kamu sholat Jum'ah. Tapi sholatnya benar apa enggak? Orang yang sholat Jumat itu belum tentu sholatnya benar. Ada yang ngantuk doang, makanya paling duluan datang langsung nyari senderan. Iya. Terus selesai sholat, dia bilang sama temannya sebelah, ini kayaknya masjid kurang bagus ini. Kenapa? Masa nggak ada khutbah, nggak ada apa, langsung sholat? Dia yang tidur. Padahal dia yang tidur, dia datang emang bulu khotib belum naik, dia udah pules. Dibangunin, udah mau sholat kan komat. Terus dia sholat. Ini kagak bener nih, masa langsung sholat nggak ada khutbah, kata dia yang tidur. Nah, di masyarakat kita itu kadang-kadang banyak orang model begitu Pak, cepat
menuduh sesuatu padahal dia yang tidur, dia yang tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana prosesnya, dia tidak tahu dari awal sampai akhir, tapi tuduhannya udah macam-macam. Tuh, hati-hati kita. Ya. Jangan berpikir macam-macam, tetap berprasangka baik. Jadi saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita orang-orang yang beriman ini kalau baru panggilan di Al-Quran kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, itu masih proses. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, kamu puasa. Tapi kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal athar. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Artinya masih proses tuh. Tapi kalau sudah dibilang al-mu'minun, qad aflahal mu'minun, itu udah lain tuh, Pak. Sholatnya khusyuk, udah nggak ini tuh, itu sholatnya udah mantep. Maka kita ini sebetulnya masih banyak merenung dari baca ayat-ayat seperti ini. Kita ini kategorinya orang sekedar orang beriman atau orang yang sudah benar-benar imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang al-mu'minun itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu udah bergetar kalau orang-orang al-mu'minun. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu tuh masih proses itu. Puasa iya, sholat iya, tapi sholatnya udah bagus apa belum? Masih tanda tanya. Maka kita ini terus perbaiki sholat kita. Apanya yang diperbaiki dari sholat itu? Ya bacaannya diperbaiki. Bacaan-bacaan kita dalam sholat itu perbaiki dengan ucapan yang bagus dan dimaknai dengan benar. Yang kedua gerakannya maksimalkan, gerakannya bikin berkualitas sedaya mampu kita. Apalagi waktunya, usahakan di awal waktu. Apalagi caranya itu dengan berjamaah paling bagus di masjid, sholat fardu. Tempatnya perbaiki terus sampai kita nanti meninggal dalam keadaan baik. Perbaiki terus Bu sholatnya. Kalau Allah halah itu sholat sih sholat, tapi nguapnya sholat subuh 2 rakaat, nguapnya 4 kali. Kalau nguap bukan nggak boleh nguap, tapi ini nggak, kadang-kadang di sini nggak ada, di sana, di luar yang ada, di luar negeri. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum, nggak pakai pak, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar zalikal fauzul kabir. Inilah balasan, inilah yang namanya ampunan dan surga yang akan disiapkan Allah, suatu balasan yang besar. Apanya yang besar? Harta yang dia manfaatkan di jalan Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, setelah sholatnya diperbaiki, itu dapat balasan yang besar hartanya itu. Jadi silakan berharta, tapi harta ini bikin kita mendapat fauzul kabir. Jangan justru harta itu nanti dikumpulkan kemudian dirubah menjadi sesuatu yang mengikat leher kita. Apalagi kesehatannya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia menahan diri, mengendalikan diri. Itulah dengan melatih yang namanya syam, puasa. Tuh
terus berjuang melakukan kebaikan dan kebenaran sedaya upaya dan semampu kita, sesuai potensi saja. Jangan melampaui kemampuan kita. Jangan memaksa-maksakan diri juga, sesuai kemampuan. Yang repot mampunya 10 tapi maunya cuman ngerjakannya cuman 2, 3. Padahal dia mampu 10. Loh, itu namanya tidak maksimal. Sehingga nanti balasan dari langkah-langkahnya, balasan dari pandangan matanya, balasan dari omongan-omongannya. Kalau omongan-omongannya itu semuanya adalah salih, akan dibalas dengan sesuatu yang berlipat ganda. Tetapi kalau itu adalah keburukan, akan dibalas sesuai. Inna batosa rabbika lasyadid, sungguh ajab Tuhanmu sangat keras. Lasyadid, sungguh balasan dari Tuhanmu itu sangat keras. Kalau kau berbuat jahat, kalau kau berbuat jolim, kalau kau berbuat maksiat, kalau kau mengabaikan, mendustakan kebenaran, maka ajab Allah itu berat, sangat berat. Walaupun baru setimpal dengan yang dilakukan, tapi sakitnya luar biasa. Makanya itu, sehat kita gunakan untuk ibadah, harta kita gunakan untuk ibadah, waktu-waktu luang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai itu semuanya malah digunakan untuk menentang Allah. Fir'aun dengan segala potensi yang dia miliki, dia pakai untuk menghebatkan dirinya, bukan untuk menghebatkan, bukan untuk membesarkan Allah, tetapi dia pakai untuk membesarkan dirinya. Dengan segala kekuasaan, kehebatan yang dimiliki Fir'aun, dia gunakan itu untuk digunakan bagaimana orang lain biar mengakui dirinya jadi Tuhan. Jangan cuma diakui saya sebagai raja, tapi bagaimana saya diakui sebagai Tuhan. Tuh, itulah yang dipikirkan oleh Fir'aun dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dari bangun sampai dia tidur. Dalam mimpinya pun dia berpikir bagaimana agar orang-orang mengakui dirinya Tuhan. Begitu juga Korun dari pagi sampai sore sampai malam, dari bangun sampai tidur, dari tidur sampai bangun, yang dipikirkan bagaimana duitnya, hartanya tambah banyak. Udah banyak tapi tetap mikirnya bagaimana biar banyak. Tapi orang-orang beriman berpikirnya bagaimana hartanya ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jabatannya diridhoi Allah, bagaimana umurnya diridhoi Allah. Tuh. Jadi pada ayat ini Allah tegaskan kembali, inna batosa rabbika lasyadid. Jangan karena kau punya kemampuan, jangan karena kau punya kuasa, jangan karena kau punya wewenang lantas kau berbuat jolim. Jangan. Karena orang yang bisa berbuat jolim itu orang yang punya kemampuan, orang yang punya kekuasaan. Orang lemah nggak bisa. Mana bisa orang lemah menjolimi orang lain? Coba lihat, orang-orang yang berbuat jolim itu rata-rata adalah orang yang diberi Allah dia kuasa, diberi Allah dia kelapangan harta. Tuh, makanya berani tolak pinggang setinggi dada, berani berkata kenceng. Orang bawahan mana berani? Kagak ada berani sersan melotot depan mayor, nggak ada. Kebakalan. Mana kobral berani bentak-bentak ngomelin jenderal, walaupun jenderalnya misalkan salah. Nggak ada. Asisten rumah tangga nggak bakalan ngomelin tuannya. Yang suka ngomel itu tuannya. Assalamualaikum bu, assalamualaikum, ada tamu. Sebetulnya ibu itu lagi sholat duha di rumahnya. Tamunya, tolong dong panggilin yang cepat.
Udah Bu, udah saya panggil, tapi ibunya belum keluar. Tidur kali Bu. Saya nggak tahu lagi ngapain di dalam. Udah panggilin lagi. Karena didorong dari sini dia balik lagi. Bu, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikan saya kesabaran ya Allah. Berikan saya kesabaran ya Allah. Pembantu, Bu, kamu itu nggak tahu ya orang lagi sholat. Padahal tadi baru berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran. Kenapa bisa ngomel? Karena tapi kalau yang lagi sholat itu pembantu diketok-ketok, selesai dia cepet-cepetin sholatnya. Selesai, maaf Bu, tadi saya lagi sholat. Tuh gitu. Padahal dia nggak berdoa, ya Allah beri saya kesabaran, enggak. Loh. Jadi kenapa? Itu kadang-kadang karena kita merasa kelas kita di atas, itulah yang menyebabkan kita berani jolim. Manusia yang makanya hati-hati, jangan pernah merasa lebih. Baik dari sisi jabatan, dari sisi harta, dari sisi tenaga, dari sisi apa saja. Kenapa? Semua itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari itu adalah dari Allah, amanah yang harus kita jaga, insya Allah. Maka pertolongan Allah ini penting. Sangat kita butuhkan pertolongan Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah ibadah. Aku ini beribadah, kepadamu juga mohon pertolongan. Tanpa ditolong Allah, nggak usah karena apa-apa, hanya karena hawa nafsu kita bisa menjadi orang jolim. Tuh. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan dia yang menghidupkannya kembali. Dia Allah yang mengadakan kita. Tadinya kita ini nggak ada. Tadinya nggak ada. Nggak ada kita ini tadinya. Kalau ibu lahir tahun 70, tahun 60 ibu di mana? Nggak ada. Apalagi di zaman penjajahan, ibu nggak tahu di mana. Kita ini tadinya nggak ada. Kemudian Allah ciptakan dari setetes air hina, kemudian disimpan dalam sebuah tempat yang disebut Allah fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Kemudian lahir ke dunia nggak bisa apa-apa, nggak bisa, diem aja. Mulainya baru bisa miring kanan miring kiri setelah ada sebulan umurnya. Bandingkan sama ayam. Ayam baru keluar dari cangkangnya udah bisa jalan. Ayam cepet. Lah kita baru bisa jalan, ada yang bisa jalan umur 3 bulan? Nggak ada. Umumnya manusia ini rata-rata baru bisa jalan di atas 10 bulan. Udah lumayan cepet tuh 10 bulan. 11 bulan, 12 bulan baru mulai bisa jalan. Lah ayam kalau udah 10 bulan udah beranak tuh. Jadi makanya hidupnya manusia itu jangan pingin instan, jangan pingin cepet-cepet. Kalau pingin cepet-cepet jadi ayam aja. Ikuti prosesnya. Ikuti proses itu. Allah berkehendak seperti itu. Ayam baru lahir keluar dari cangkangnya udah ada bulunya, udah ada bajunya, dan itulah bajunya sampai meninggal. Kita manusia Allah bikin proses, nggak punya apa-apa, jalan tak bisa, merangkak nggak bisa, gigi nggak punya. Belum ada yang lahir-lahir ada giginya. Tuh. Kalaupun ada nggak guna. Nanti lama-lama kita tua, tambah umur, setelah masuk usia 80, 90, gigi pun mulai pada copot lagi. Yang dulu ada lama-lama hilang juga tuh. Yang tadinya kita tidak bisa jalan harus dituntun, nanti kalau diberi Allah umur panjang juga kembali dituntun lagi.
Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau kami panjangkan umur seseorang di antara kamu, akan kami kembalikan dia kepada kejadian semula. Tadinya kalian gak ada, kata Allah. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Dia yang menciptakanmu, maka nanti Allah juga yang akan menghidupkanmu. Tadinya tidak ada, dibikin Allah ada, dibikin Allah hidup. Setelah hidup di dunia ini sesuai dengan takaran yang ditentukan Allah, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang kurang dari situ, ada yang lebih dari situ, ada yang sampai 70 tahun, 80 tahun. Kemudian nanti dia akan mati meninggalkan dunia ini. Nanti Allah akan hidupkan kembali. Dimintalah pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat di dunia ini. Wah, diminta pertanggungjawaban. Dia yang memulai penciptaan dan dia yang menghidupkannya. Dia yang mematikan. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha pengasih, maha pengampun, al-ghafur, al-wadud. Al-wadud ini cintanya yang terus menerus. Dari al-wadud ini sering kita juga pakai kata namanya mawaddah. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu cintanya berkelanjutan. Cinta bukan karena fisiknya. Makanya kadang-kadang kita lihat orang tua udah umur 75 tahun bapaknya, yang ibunya istrinya itu umur 69 tahun. Berjalan berdua ke masjid, saling memandang, saling senyum. Pulang dari masjid bergandeng tangan, beli nasi uduk berdua. Setelah dapat nasi uduk, duduk bersama, makan, kadang-kadang saling suap-suapan. Itu bukan lagi masalah cinta, itu adalah al-wadud. Iya, itu udah mawaddah. Tuh, bukan lagi ngelihat istrinya itu cantik, orang udah peot. Dia nggak lagi, si istri bukan lagi ngelihat suaminya itu gagah ganteng. Emang dulu 40 tahun yang lalu kayak Amitabh Bachchan. Tapi setelah 75 tahun udah kayak amit-amit. Tapi yang dipandang bukan lagi fisiknya, yang dipandang adalah inilah tangan suami saya yang keriput ini berjuang bersama-sama saya membesarkan anak-anak saya. Itu yang dia genggam, bukan karena mulusnya lagi. Yang dia genggam adalah perjuangannya. Dia tatap istrinya yang jalannya udah ndak seindah jalan waktu dulu masih gadis. Dulu kalau jalan, ya Allah, bukan cuman jantung yang berdebar ngelihat istrinya jalan. Sekarang kalau ngelihat istrinya jalan, jantungnya berdebar karena takut jatuh. Tuh, kenapa dilihat begitu? Dia pegang tuh tangan istrinya, udah enggak halus seperti dulu, udah keriput. Tapi kata dia, inilah tangan yang entah berapa kali ini tangan menyuguhkan makanan, menyiapkan makanan untukku dan anak-anakku. Tuh. Itu al-wadud. Allah itu, cintanya Allah sama kita seperti itu. Cintanya Allah. Coba bayangin Pak. Allah kasih. Karena al-wadud itu kalau dia memberi, sebanyak apapun yang dia beri, dia merasa yang diberi itu masih kecil. Itu al-wadud. Sebanyak apapun yang dia berikan, dia menganggap itu yang diberi masih sedikit. Itu al-wadud. Jadi nggak merasa, kan saya udah ngasih ini, enggak. Jadi hamba-hamba Allah ini terhadap Allah juga harus al-wadud. Sebanyak apapun ibadah kita, jangan pernah merasa ibadah kita udah banyak. Saya kan udah ini, sudah ini gitu. Seakan-akan Allah harus begini begitu. Enggak. Kenapa? Allah ngasih terus sama kita, enggak pernah Allah hitung-hitungan. Yang sering kita lihat di pesan-pesan berantai dalam
dalam media-media sosial itu oksigen yang diberikan Allah harganya kalau dihitung-hitung nggak mampu kita hidup seminggu. Berapa banyak oksigen yang diberikan Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kalau itu semua dibayar, seminggu meninggal semua. Nggak cukup duit kita untuk bayarnya. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, wa huwal ghafurul wadud, Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Artinya sebanyak apapun sebenarnya salah kita, sejahat apapun seseorang, sejolim apapun seseorang, kalau dia datang kepada Allah, aku bertaubat ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku telah berbuat salah ya Allah, ampunkan saya. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun, Al-Wadud, dan dia maha pengasih, maha penyayang. Bukan sekedar Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Al-Wadud ini tingkatannya lebih. Ya, karena kalau terjemahan di kita ya begitu, sama-sama maha pengasih juga. Tapi Al-Wadud itu seperti tadi maknanya. Jul arsil majid, yang memiliki ars lagi maha mulia. Allah itu selain maha pengampun dan maha al-wadud, dia juga adalah pemilik segala-galanya, dan dia maha mulia. Gak bakalan Allah itu bisa dihinakan, gak bakalan Allah itu menjadi hina karena perilaku-perilaku manusia, perilaku-perilaku makhluknya. Allah tetap mulia, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha agung. Allah tidak nambah besar gara-gara kita ibadah, gara-gara kita sholat, gara-gara kita sedekah. Allah nggak nambah kaya. Dan Allah tidak akan tambah miskin kalau kita berhenti bersedekah. Allah tidak nambah kecil, ayo kita semua berhenti sholat biar Allah nambah kecil. Tidak. Allah itu selalu Al-Majid, selalu mulia, selalu mulia. Fa'alul lima yurid, dan dia fa'alu itu berbuat apa saja, lima yurid, sesuai dengan yang dia kehendaki. Tidak bisa diintervensi, terserah Allah. Allah ciptakan sedemikian banyak makhluknya dan dia bikin. Fa'alu, dia buat sesuai kekuasaannya, sesuai kehendaknya. Duren dia bikin berduri, mangga mulus, tidak ada durinya. Ada mangga yang harum manis, ada mangga asem. Ya, ada duren yang enak, sama-sama duren juga, tapi ada kagak enak. Ada beras yang enak untuk dimakan, ada beras kurang enak. Macam-macam Allah ciptakan sesuai kehendaknya. Ija aroda sayan ayakula lahu kun payakun. Kalau buah-buahan, kalau yang namanya hewan-hewan, yang namanya ciptaan-ciptaan Allah dia bikin begitu, ya manusia juga nggak ada halangan bagi Allah mau dia ciptakan manusia ini modelnya macam-macam. Ada manusianya yang bengis. Lah ini gimana sih? Ini mangga numbuh di sini, mangga di sini, yang ini mangga, yang ini manis, kok ini asem? Ya terserah Allah. Ini ada orang maknya sama, bapaknya sama, lahir dari rahim yang sama, yang satu pinter, yang satu oon. Ya terserah Allah. Kata orang kalau orang tuanya pintar, bapaknya pintar, maknya pintar, anaknya pintar-pintar. Banyak anaknya, maknya pintar, sama-sama itu maknya, yang satu pintar saya enggak. Bapaknya enggak sekolah, SD kelas 2 udah berhenti, kerjanya tukang becak. Ibunya juga nggak sekolah, kerjanya
nyuci pakaian orang, melahirkan anak kadang-kadang bisa sampai menjadi orang hebat. Tuh. Agar apa? Agar manusia menyadari bukan karena kamu, tapi karena Allah. Bukan karena maknya, bukan karena bapaknya, tapi karena Allah. Terserah kehendak Allah. Maka jangan kita omongin begitu. Lihat tuh kakakmu pinter, kamu begitu. Jangan bilang gitu. No, anaknya suatu bagus tuh, rajin. Kamu tuh gimana sih katanya? Ya karena saya anak bapak katanya. Kalau anak sono saya jadi kayaknya bagus katanya. Kan repot kitanya. Jangan banding-bandingin. Inilah yang Allah karuniakan untukku, inilah yang harus aku jaga dengan penuh kesabaran kalau dia kurang bagus. Inilah anakku yang harus aku jaga, ku didik, ku arahkan. Dan inilah yang diberikan Allah kepadaku. Kalau baik aku bersyukur kepada Allah karena dia yang buat itu jadi baik. Kalau masih kurang baik aku harus bersabar karena memang ini ujian bagiku dari Allah. Itu kan itu, Pak. Orang mukmin itu begitu. Tapi ini nggak mudah, teorinya yang gampang dibilang. Kenapa? Dirasuki terus kita ini dengan yang namanya fa'alu lima yurid, dia kuasa dan berbuat apa saja yang dia kehendaki. Kita manusia menyikapinya cuma dengan dua. Kalau baik sikapi dengan syukur, kalau kurang cocok menurut kita sikapi dengan sabar. Itu aja bagi kita manusia ini. Tidak ada selain itu. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kita bisa bikin orang jadi pintar, kita bikin aja semua anak-anak kita pintar. Jangan orang, kita sendiri nggak bisa bikin. Kalau kita bisa bikin anak-anak kita semua sehat-sehat, ya kita bikin sehat. Tapi jangankan sehat anak kita, sehat kita aja kita nggak bisa bikin. Akhirnya kita menyadari memang inilah yang Allah kasihkan. Tapi berikhtiar, berusaha, berdoa ya harus dengan dalam bingkai syukur dan sabar. Hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Ada orang-orang yang dulu tentara-tentaranya itu penentang kebenaran, memusuhi orang-orang baik. Siapa itu? Fir'aun wa Samud, tentaranya Fir'aun dan orang-orang kaum Samud. Fir'aun yang mendustakan Musa dan Harun. Fir'aun yang begitu merasa hebat. Sudah sampai kepadamu berita itu, udah nyampe. Jarak antara kita dengan Fir'aun kalau dilihat dari jarak waktu ribuan tahun. Kalau dilihat dari jarak geografisnya, letaknya kita Harapan Jaya ke Mesir ribuan kilo, puluhan ribu kilo. Tapi sampai berita itu kepada kita. Sampai kepada kita berita tentang Fir'aun. Cerita tentang Fir'aun itu sampai kepada kita. Karena memang Allah udah takdirkan begitu. Hal ataka hadisul junud. Hadis itu informasi, berita. Ya. Kadang-kadang di masyarakat kita, mana hadisnya? Mana hadisnya? Hadis bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus hadis artinya apa? Ya perkataan Nabi. Hadis itu artinya informasi, berita. Tuh, al-ataka hadisul junud. Nah, hadis itu ada, kalau hadis Rasul baru informasi dari Rasul. Bukan hadis itu artinya, tidak semua hadis itu dari Rasul. Informasi kan gak semua dari Rasul. Sudah sampaikah kepadamu berita, informasi tentang bala tentara penentang? Penentang itu siapa? Tentara yang mana? Tentaranya Fir'aun dan orang-orang Samud. Fir'aun udah sampai kepada kita beritanya.
Kelelep mati Fir'aun. Mati Fir'aun di laut. Kelelep. Padahal punya pasukan khusus. Punya pasukan. Mati Fir'aun. Dan Allah abadikan Fir'aun. Sampai sekarang jasadnya masih bisa kelihatan. Nggak hancur. Kita sampai 5:30 aja. Nggak nyampe jam 6 ya? Enggak. Hah? Berarti udah selesai? Belum. Kalau saya selesai lebih baik. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, diperlihatkan dan itu diberitakan semua di Quran bahwa itu jasad Fir'aun itu ada. Fir'aun waktu hidupnya nyusahin banyak orang, terutama keluarga yang mau melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, ayah yang sedang menanti lahirnya buah hati, belahan jiwa. Kalau lahir laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Nyusahin semua orang. Semana semesir waktu itu. Sekarang orang manapun datang jenguk Fir'aun masih nyusahin aja Fir'aun. Konon katanya kalau masuk ke tempat itu, piramid itu, kalau udah mau masuk ke ruangan di mana ditempatkan jasadnya Fir'aun itu harus bayar. Bayar. Makanya Fir'aun waktu hidup nyusahin, mati aja masih nyusahin. Masih minta duit aja tuh Fir'aun. Tuh. Wasamud, Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam ditentang oleh orang-orang Samud, kaum Samud. Nabi Soleh berdakwah menyampaikan bertuhanlah kepada Allah, tidak ada Tuhan selain daripadanya, ibadah dan taatlah kepada Allah, tidak ada yang patut diibadahi selain Allah. Terus dia begitu, tapi dia dimaki-maki, dihina. Akhirnya apa kata mereka? Kalau memang kau benar wahai Soleh adalah nabi rasulnya Allah, coba keluarkan onta dari batu. Itu sesuatu yang tidak ini. Tapi Nabi Soleh itu memang yakin dengan apa yang tadi kita sebutkan di atas tadi. Fa'alu lima yurid. Allah itu berkuasa, berkehendak berbuat apa saja. Kata Samud, kalau Allah mau ya bisa. Ya udah kalau bisa coba. Kami pingin lihat tuh. Lantas kalau nanti keluar bagaimana? Kami iman, kami percaya kepadamu. Kami nurut, kami patuh kepadamu. Akhirnya tuh dengan izin Allah keluar tuh onta betina dari dalam batu. Tapi apa kata mereka? Tukang sihir ini, dukun ini, Soleh ini. Bukannya beriman, mereka tentang habis-habisan. Kalian bilang patuh, jangan kalian bunuh, jangan kalian apa-apain unta ini. Akhirnya tetapi mereka bunuh untanya Nabi Soleh. Maka sudah sampaikah kepada kalian berita tentang para penentang kebenaran. Maka jangan berhenti menyampaikan kebenaran itu walaupun orang-orang lain tidak suka. Teruslah menyampaikan kebenaran, teruslah berdiri di atas kebenaran, karena dari zaman dulu tetap saja ada orang yang menentang kebenaran. Kalau kita hakul yakin itu benar di jalan Allah, maka tetaplah tegak di situ sampai kita mati, sampai kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Tapi kalau di situ ada tipu-tipu, ada kebohongan, segeralah tinggalkan. Jangan diteruskan. Mereka orang-orang kaum Samud dan Fir'aun itu penentang kebenaran yang dibawa oleh, di zaman Fir'aun dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepada kaum Samud adalah Nabi Soleh. Nanti penentang dari kaum Samud ini itu, nanti kalau kita baca terus nih Al-Quran, kita akan ketemu itu yang membunuh itu berkolaborasi 9 tokoh-tokoh kaum Samud. 9 tokoh-tokoh kaum Samud, satu diantaranya adalah perempuan. Bunuh saja itu. Apa ada hubungannya dengan 9 naga saya nggak tahu. Nah, tapi itu 9 tuh tokoh-tokohnya.
Nanti silakan dicari di itu dari informasi-informasi tentang bagaimana proses pembunuhan ontanya Nabi Soleh, siapa yang berkolaborasi menurut Al-Quran. Nanti akan ketemu tuh 9 tokoh. Jangan salah-salah bilang 9 tokoh kaum Samud. Nanti salah-salah ngomong di luar 9 naga kata Pak Ustadz. Nggak ada, belum ada 9 naga waktu itu di sono. 9 naga kayaknya adanya di Harapan Jaya, di negeri Kanoa. Wallahu min waraihim muhita. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka, mereka tidak akan lolos. Wallahu. Jadi mereka penentang-penentang ini merasa kuat. Mereka kenapa merasa kuat? Mereka ukur dirinya dengan persenjataannya. Mereka ukur diri mereka dengan pasukannya. Mereka ukur mereka dengan kekuasaannya. Mereka ukur dengan tenaganya. Mereka ukur dengan ilmunya, penguasaan mereka dengan ilmu teknologi, strategi perangnya, segala macam mereka ukur. Mereka lupa ada Allah. Wah, kalau Musa saja yang orang pasukannya kayak begitu bisa lewat, apalagi kita pasukan terlatih bersama Raja Fir'aun, masa kagak bisa lewat? Mereka masuk juga ke jalan ini tuh, tapi air laut tertutup, mati Fir'aun sampai sekarang masih mati. Iya, tuh mati. Jangan merasa hebat. Jangan kau ukur cuma dengan ilmumu. Jangan kau ukur cuma dengan senjatamu. Ada Allah. Hebat dulu Namrud. Sering kita bilang tuh, saya sering sampaikan ini. Namrud itu raja di raja. Hebat kuasanya Namrud. Saya kadang-kadang protes waktu saya masih kecil, waktu saya masih remaja tuh. Menurut saya Ibrahim salah guru. Apa salahnya? Ngapain Ibrahim kampakin itu patung-patung? Mestinya Ibrahim langsung aja kampak Namrud. Ya kan diceritanya kan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala patung-patung yang disembah Namrud dan pengikutnya dengan kampaknya. Kata saya, buat apa? Langsung aja Namrud dikampak. Tapi rupanya Allah berkehendak tangan para rasul itu tidak boleh kotor dengan yang begitu. Lantas siapa yang membunuh Namrud? Tidak perlu tangan Ibrahim, tidak perlu kampaknya Nabi Ibrahim. Allah kirimkan cuma seekor nyamuk saja, masuk ke lubang hidungnya Namrud, mati Namrud, mati. Sampai cerita itu ke kita. Ada Allah, wallahu min waraihim muhita. Allah mengepung mereka. Tidak bisa, kalau udah datang kepungan Allah nggak bisa keluar. Nggak bisa. Sehebat apapun dia, secanggih apapun dia, Allah kalau udah kirimkan sesuatu, kecil manusia ini sedunia. Waktu datang COVID-19 virus, kita nggak tahu di mana, cuman virus kelihatan juga enggak. Sedunia lockdown, sekolah di rumah online, pakai baju seragam, pakai baju bagus, pakai dasi, nggak taunya itu anak nggak pakai celana di rumah. Ternyata kata orang tua repot luar biasa. Saya di rumah anak 2 doang, yang satu SD kelas 1, yang satu udah kelas 4. Ngurusinnya untuk belajar waktu COVID itu, waktu pakai online. Ya Allah, ngurusinnya luar biasa. Capek ngurusinnya. Bayangin gurunya satu kelas 30 orang. 30 orang. Mana bapaknya beda-beda, maknya beda-beda. Dia cuma 2 aja repot. Tapi begitupun perjuangan guru, hanya gara-gara ada sesuatu yang kecil, guru bisa masuk penjara. Nih, coba tuh
Orang-orang tua suruh sendiri ngajarin anaknya. Jangankan orang-orang tua biasa seperti kita, yang guru aja suruh ngajarin anaknya belum tentu bisa. Dia guru tapi dia yang ngajarin anaknya di rumah, susah. Kita guru, apa PR-mu nak? Ini, oh matematika begini mah gampang, ini begini, ini ditambah ke sini begini caranya. Orang kata bu guru nggak begitu. Saya juga guru, saya juga ngerti. Orang kata bu guru nggak begitu. Sampai botak kita tetap aja kata gurunya yang benar. Walaupun kita bisa. Enggak, orang bu guru bilangnya nggak begitu. Selesai kita. Tuh, makanya jangan main-main. Nggak tahu itu kenapa begitu tuh. Allah udah takdirkan. Makanya kalau guru nggak dihormati, pasti generasi rusak. Pasti generasi rusak. Allah mengepung, bal huwa Qur'anum majid, bahkan yang didustakan mereka itu bukan cuma Nabi Musa, tetapi apa yang diturunkan kepada Musa yang berupa Taurat mereka dustakan juga. Mereka tidak hanya mendustakan, memaki-maki, menjelek-jelekkan yang namanya Isa alaihissalam, tetapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pun mereka anggap adalah dusta. Begitu juga yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa Qur'anum majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, padahal Al-Qur'an itu fi lauhim mahfuz. Dia tersimpan, dia terjaga, dia terpelihara di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz terpelihara, di dunia juga terpelihara. Bagaimana cara Allah memeliharanya di Al-Quran itu di dunia? Dibuatnya ribuan bahkan jutaan manusia hafal dengan Al-Quran. Hafal 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, hafal. Orang-orang seperti kita nggak hafal 30 juz 30 pun nggak. Tapi kalau cuma beberapa lembar, hafal. Qul a'udzu birabbin nas, an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Hafal. Itu aja udah hampir satu lembar. Ya, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah hafal. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, hafal. Tuh. Ya paling tidak itu dari Ad-Duha sampai An-Nas hafal. Orang-orang muslim kalau cuma 2-3 lembar Al-Qur'an hafal. 2-3 lembar. Moko Ginta, Ustadz Moko Ginta waktu debat agama di UNJ waktu itu, dia bilang, kalau tuan-tuan ada dari kalangan yang hafal dengan Bible ini, saya kembali masuk Kristen, kata dia. Kalau ada yang hafal. Gak ada yang hafal. Kata Moko Ginta, enggak usah semuanya. Setengah ada yang hafal, saya kembali masuk Kristen. Kata Moko Ginta. Jangan setengah, seperempat. Hadirin mulai itu. Lah nanti kalau ada yang hafal, kacau ini. Kata Moko Ginta, enggak usah 10 lembar. Enggak usah 10, 5 lembar. 2 lembar kalau ada yang hafal saya kembali gitu. Ternyata enggak ada yang hafal. Tuh, bagaimana mau hafal orang berganti-ganti, berubah-ubah. Ini kan enggak bisa hafal kita karena enggak berubah-ubah. Jangankan berubah-ubah, hurufnya panjang pendeknya aja salah kita jadi enggak enak dengernya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Wah gitu, wah kagak begitu tuh. Bukan begitu gitu kita. Pasti kita panjang pendeknya aja salah kita nggak terima. Nggak boleh diubah panjang pendeknya aja. Tuh. Ini Al-Quran terpelihara.
Itu hebatnya Al-Quran. Tapi itu pun didustakan mereka. Apa yang mau diunjukin lagi kebenaran dari Al-Quran? Mau dibilang apa lagi? Bayangin aja 14 abad Quran tetap begitu, nggak berubah. Dan nikmatnya orang Islam ini gara-gara Quran yang dikaruniakan Allah. Orang Harapan Jaya pergi ke Inggris, nyampe di Manchester City, pingin nonton bola, pas maghrib, sholat maghrib, imamnya orang Afrika, pasti bacaannya Al-Fatihah. Sama yang dibaca dengan yang di Harapan Jaya, sama yang dibaca dengan yang di Arab. Padahal tadi tempatnya di Manchester City, di Inggris, tetapi imamnya adalah orang Afrika, makmumnya orang Indonesia, bacaannya pas sama. Tuh, lihat tempat ibadah orang lain, nggak ada yang begitu. Pas nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sama. Yang sini orang Indonesia, sini orang Cina, yang sini orang Afrika, yang sini orang Eropa, yang sini orang Amerika. Amin, sama amin. Nggak ada yang beda. Amin itu sama. CS, amin. Beda dengan agama lain. Tuh coba Pak. Kenapa terpelihara? Sebegitunya, sedunia udah lihat begitu. Masih didustakan juga. Apalah tafakkarun, apa sampean nggak mikir tuh? Tuh Quran fi lauhil mahfuz. Jadi Quran inilah pedoman kita. Maka luar biasa dulu. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 212. Bergema tuh di Monas. Al-Quran iman kami, itu luar biasa. Luar biasa itu. Ini Quran. Makanya alhamdulillah udah lama dan memang dilama-lamain ini Al-Buruj 22 ayat udah selesai. Walaupun masih kurang jam 6, tapi kan kita mulainya 4:30. Ini pengajian paling lama 2 jam. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan berkah Allah tercurah pada kita semuanya. Demikian barangkali Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kembali ke Ustaz, monggo silakan Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah uraian tadabbur Quran surat Al-Buruj, ya, Quran surat 85. Ya Ustadz sampai menahan haus ya, saking lamanya Ustadz ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab ya, ada informasi yang akan kami sampaikan bahwa ba'da maghfir kemarin alhamdulillah DKM Masjid Jami Harapan Jaya ya bekerjasama dengan Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran telah menyelenggarakan safari dakwah dan doa untuk para syuhada Palestina bersama Syekh Mahmud Omar Amin. Dan alhamdulillah kemarin donasinya sudah terkumpul sebanyak Rp2.785.000 dan donasi Bapak dan Ibu sudah diberikan ya melalui perwakilan dari DKM. Dan bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin memberikan donasinya ya bisa menghubungi DKM dan kami tunggu sampai dengan hari Selasa tanggal 5 November 2024. Dan untuk lengkapnya Bapak dan Ibu ya bisa lihat di kanal YouTube kami di Masjid Jami Harapan Jaya ya. Alhamdulillah sudah dirilis dari tim humasnya, silahkan dilihat apa isinya dan bisa di subscribe juga. Baik, kami buka lagi sesi tanya jawab ya, mungkin sampai jam 6.15 maksimal jam 6.20. Jadi kami buka 2 pertanyaan dari bapak-bapak 2 penanya, ibu-ibu 1 penanya, satu penanya 1 pertanyaan ya Pak. Kalau 2 nanti bisa molor lagi. Kami persilahkan 1 penanya 1 pertanyaan. Terima kasih.
Satu Ustaz. Silakan Pak. Udah tinggal ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Ustaz nih, saya ada unek-unek nih. Udah lama sih mau nanya, kalau kita mau ke surga ya, kalau mau ke surga ini kan kita lewat rambut dibelah 7 ya. Nah, rambut saya pikir rambut dibelah 7 ya. Jangan dibelah rambut 10 atau 20 lembar pun susah Pak Ustaz di surga tuh ya. Apalagi dibelah 7 gitu Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? Dari bapak-bapak masih ada satu penanya lagi, kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Dari ibu-ibu? Wah, lewat. Berarti Cukup satu. seperti kopi juga sudah siap sih Pak. Kok saya lihat dulu sebentar. Oh ya, silakan Pak Ustaz, langsung dijawab saja dulu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, kita sering mendapatkan pernyataan ini ya. Ini bukan hadis, cuman pernyataan saja, bahwa orang yang mau menuju surga itu akan melewati titian Shiratal Mustaqim. Titian Shiratal Mustaqim itu, kalau Shiratal Mustaqimnya benar, tetapi seperti rambut dibelah 7, memang iya. Berjalan di atas Sirat Al-Mustaqim, jalan yang namanya jalan lurus itu memang berat. Beratnya seperti meniti di atas rambut yang sedemikian kecil dibelah 7 lagi. Itulah saking beratnya. Kenapa? Godaan, gangguan, bujuk rayu setan, keinginan syahwat, keinginan hawa nafsu, itulah yang kadang-kadang membuat kita jadi berat. Susah memang. Tetapi orang yang mampu tetap istiqomah dalam jalan lurus itu, jalan yang diridhoi Allah, itulah yang akan selamat. Jadi itu sebenarnya cuma gambaran, permisalan betapa beratnya untuk istiqomah dalam jalan yang lurus, taat kepada Allah. Kadang-kadang kita menjadi orang yang taat, sangat baik, dekat dengan Allah kalau kita lagi susah, lagi ada masalah, penyakit datang, lutut sakit, jantung berdebar-debar, bibir pecah-pecah, gigi nyut-nyutan, kayaknya udah dekat ini, ya Allah tuh dekat. Ya Pak, aduh, ini kan ya kita nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi sono, udah gini aja, ngapa? Gigi sakit, bibir pecah-pecah, lutut sakit. Tapi kalau lagi sehat, badan kuat, tenaga fit, duit cukup, kadang-kadang kita lupa. Tidak semua orang mampu ketika senang istiqomah, ketika susah pun istiqomah. Enggak semua. Itulah saking beratnya. Ada kadang-kadang lagi susah pun masih cari yang namanya jalan-jalan yang keluar dari keridhaan Allah, keluar dari jalan Shiratal Mustaqim. Kemana dia larinya? Dia lari ke dukun. Lagi dihimpit ekonomi, lari kepada ribawi, pinjar sama rentenir. Tuh, susah. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, untuk istiqomah di jalan Allah itu berat. Seperti apa beratnya guru? Seperti meniti di atas
rambut yang dibelah 7. Padahal rambut disusun 7 helai itu dibikin titian, itu masih berat. Apalagi ini satu rambut dibelah 7 lagi. Jangankan 7 rambut, 7 kondek disusun masih berat, meniti. Tapi itulah Pak, artinya apa? Sesungguhnya memang lah ngaji kayak begini nggak gampang Pak. Ini kalau nggak dengan pertolongan Allah nggak betah kita di masjid sampai jam-jam segini. Apa ini? Nah, ini kan waktunya kita harus lari pagi begini, biar sehat. Kan besok bisa, iya tapi hari ini kan juga bisa. Hari ini ngaji dulu, besok kan nggak ada pengajian. Ya hari ini juga perlu gitu. Tetap aja susah Pak, susah. Kalau bukan dengan pertolongan Allah. Maka walaupun titian itu adalah seperti rambut dibelah 7, kalau dengan pertolongan Allah insya Allah kita akan selamat. Jangankan dibelah 7, dibelah 70 kita masih selamat kalau dengan pertolongan Allah. Tapi kalau cuma mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan tenaga kita, harta kita, jabatan kita, kita akan celaka, akan terjerumus. Maka mantapkan, sama-sama kita berdoa, mantapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu makrifat itu, kalau mereka katanya baca suratul Fatihah dalam sholat, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai dia berhenti di situ, saking khawatirnya tidak ditolong Allah. Dan di situ harus fokus betul-betul kepada Allah, karena hanya padamu kami menyembah, padamu mohon pertolongan. Yang ada di pikiran, yang ada di otaknya, yang ada di hatinya adalah pekerjaannya. Bisa jadi pekerjaannya lah yang dianggapnya menolong dan dijadikannya sesembahannya. Fokuslah pada saat mengucap kalimat yang itu Allah. Allah. Karena hanya Allah. Kalau enggak tergelincir Pak. Udah banyak yang tergelincir. Masih aktivis, waktu jadi aktivis, mantap dengan ayat kursi, mantap di masjid, pakai nasi bungkus. Waktu menjadi aktivis HMI Pak, rapat di Ciloto, rapat di mana berjuang, pakai nasi bungkus, ayat kursi nggak lepas. Setelah dapat kursi lupa semuanya. Udah banyak. Kenapa? Kadang-kadang pertolongan Allah itu jadi lepas. Kenapa dia lupa? Dan itu udah kita lihat. Kita lihat. Bahkan kemarin tuh yang di Jakarta yang lagi viral tuh, salah satu calon gubernur, entah mau bercanda entah bagaimana, dia bilang nikahlah janda-janda kaya, nikahlah sama pemuda-pemuda yang nganggur. Terus dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad nganggur? Akhirnya kan jadi rame itu Pak. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Begitulah kadang-kadang keseleo orang Pak. Seleo. Salah, lupa, lalai. Sekarang lagi berusaha minta maaf. Tapi itu, makanya jangan kita mohon pertolongan Allah. Ya barangkali itu aja Pak. Nanti kopinya dingin. Kopinya takutnya dingin, mataharinya nambah panas. Semoga Allah merahmati, meridhoi kita semuanya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya bila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ayat-ayat Allah yang kita baca mudah-mudahan menjadi taufik hidayah bagi kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu uraian kajian Ahad pagi pada hari ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.